Kapal perang NATO tiba di Selat Taiwan. Perang lawan Cina tidak terhindarkan. Fasilitas nuklir Cina bikin Amerika Serikat merinding. Beijing siap perang nuklir. Amerika Serikat tidak anggap NATO ada. Putin senyum melihat perseteruan kedua kubu sekutu. Dua negara NATO pastikan kirim pasukan ke Ukraina. Jerman menolak. Halo sahabat pojok, minggu ini kita akan menyajikan berita-berita terupdate, aktual, dan berbagi informasi menarik lainnya selama sepekan. Bersama saya Rosalina di program Resum Pojok Negeri Media. Sejumlah kapal perang Amerika Serikat dan Kanada berlayar bersama melalui Selat Taiwan. Hal tersebut membuat militer Cina marah dan menganggap hal tersebut dilakukan untuk menimbulkan masalah dan serta merusak perdamaian dan stabilitas di selat tersebut. Berikut informasi selengkapnya. Militer Cina pada Senin 17 Februari 2025 mengecam keras pelayaran kapal perang Kanada yang masuk ke Selat Taiwan. Angkatan Udara dan Laut Beijing telah memantau dan memperingatkan kapal tersebut. Komando Teater Timur Tentara Pembebasan Rakyat dalam sebuah pernyataan menyebut tindakan anggota NATO itu sengaja menimbulkan masalah dan merusak perdamaian dan stabilitas di selat tersebut. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan bahwa kapal itu berlayar ke arah utara, menambahkan bahwa pasukan Taiwan juga berjaga-jaga. Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Taiwan menyambut baik pelayaran itu. Angkatan Laut Amerika Serikat dan terkadang kapal-kapal dari negara-negara sekutu seperti Kanada, Inggris, dan Perancis acap kali melintasi selat tersebut yang mereka anggap sebagai jalur air internasional sekitar sebulan sekali. Taiwan juga menganggapnya sebagai jalur air internasional, tetapi Cina yang mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya sendiri mengatakan jalur air strategis itu miliknya. Adapun Taiwan telah mengeluhkan aktivitas militer Cina yang berulang di dekat pulau itu. Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan mereka telah mendeteksi 41 pesawat militer Cina dan 9 kapal di sekitar pulau itu yang terkonsentrasi di selat itu dan di lepas pantai barat daya Taiwan. Oktober lalu, sebuah kapal perang Amerika Serikat dan Kanada berlayar bersama melalui selat itu, kurang dari seminggu setelah Cina melakukan putaran baru permainan perang di sekitar pulau itu. Pemerintah Taiwan yang dipilih secara demokratis menolak klaim kedaulatan Beijing dengan mengatakan hanya rakyat pulau itu yang dapat menentukan masa depan mereka. Cina memperkuat pertahanan negaranya dengan menciptakan senjata nuklir, mempersiapkan negaranya untuk berperang dengan yang berkonflik dengan Cina. Bagaimanakah respon negara Amerika? Berikut informasi selengkapnya. Sebuah foto satelit memperlihatkan Cina tampak membangun pusat penelitian fusi di barat daya kota Mianyang. Fasilitas itu diduga dapat membantu desain senjata nuklir dan eksplorasi pembangkit listrik. Pada foto,
tampak 4 lengan terluar yang akan menampung ruang laser dan ruang eksperimen pusat. Decker Evelet, seorang peneliti di organisasi penelitian independen yang berbasis di AS CNA Corp, menyebut di ruang itu akan menampung isotop hidrogen, lalu difusikan oleh laser yang kuat dan menghasilkan energi. Evelet menambahkan, tata letak bangunan mirip dengan National Ignition Facility atau NIF milik AS yang bernilai 3,5 miliar US dollar. Bahkan, dia memperkirakan fasilitas milik China justru 50% lebih besar daripada milik AS. Hanya saja, Reuters melaporkan bahwa Kementerian Luar Negeri China enggan memberikan komentar soal fasilitas tersebut. Mereka menyarankan untuk bertanya pada otoritas yang kompeten. Kemudian saat ditanyakan pada Kementerian Sains dan Teknologi China, tapi tidak ada tanggapan. Sebelumnya pada November 2020, Utusan Pengendalian Senjata AS, Marshall Billingslea, merilis citra satelit yang disebutnya menunjukkan pembangunan fasilitas pendukung senjata nuklir oleh China. Citra satelit ini termasuk citra sebidang tanah di Mianyang yang memperlihatkan sebidang tanah yang telah dibersihkan dan diberi label area penelitian atau produksi baru sejak 2010. Sementara itu, meski fasilitas penelitian nuklir lebih besar, Siegfried Hacker, seorang peneliti senior di Freeman Spogli Institute for International Studies, pengujian yang dilakukan AS lebih banyak ketimbang China. AS telah menguji 1054 senjata nuklir, sedangkan China baru 45 senjata. NATO terancam mati. Berhembus kabar Amerika Serikat akan meninggalkan aliansi politik dan militer internasional alias NATO lantaran konflik yang terjadi antara Eropa dan Amerika Serikat terus memanas. Berikut informasi selengkapnya. NATO terancam mati. Hal ini menjadi pembicaraan hangat di Eropa di tengah pertemuan antara Amerika Serikat dan Rusia yang berlangsung di Arab Saudi. Pembicaraan Menteri Luar Negeri pemerintahan Presiden Donald Trump dilakukan hanya dengan Menteri Luar Negeri pemerintahan Presiden Vladimir Putin. Pembicaraan pun meski disebut membicarakan perdamaian Rusia dan Ukraina, tak melibatkan Kiev bahkan negara-negara Eropa sekutu dekat Washington. France 24 misalnya membuat pemberitaan soal apakah kita segera melihat kematian dari NATO. Disinggung bagaimana pemimpin negara-negara Eropa melakukan pertemuan Senin di tengah Forum Keamanan Munich atau MSC dengan Istana Elysee Prancis menjadi tuan rumahnya. Mengutip The Guardian, setidaknya ini terjadi setelah muncul tanda Amerika Serikat akan meninggalkan NATO. Dalam MSC, kejutan datang dari Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance yang menyerang Eropa. Dalam pidatonya, ia mengisyaratkan bagaimana pertikaian antara Eropa dan Amerika Serikat kini memuncak. Bukan berkaitan dengan beban militer saja atau ancaman keamanan yang ditimbulkan Rusia, tapi sesuatu yang lebih mendasar dalam masyarakat, yakni nilai-nilai yang dipercaya. Dari pernyataan Vance, pesan Amerika Serikat tersirat tapi jelas. NATO didirikan dalam Perang Dingin sebagai ekspresi tekad Amerika Serikat untuk mempertahankan nilai-nilai Barat bersama. Tetapi jika nilai-nilai itu tidak lagi dianut bersama, maka tujuan moral NATO itu sendiri pun sirna.
Namun sebenarnya sejak terpilih, Trump memang kerap memberi ancaman Amerika Serikat akan meninggalkan NATO. Ia menyebut sekutu Amerika Serikat tidak membayar cukup untuk pertahanan mereka. Penegasan pun diberikan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Ia berkata bahwa pernyataan wakil Trump, Vance, telah menegaskan aliansi transatlantik sudah selesai. Lebih lanjut dikatakannya, Amerika Serikat memang tak membutuhkan lagi Eropa. Bukti barunya adalah tak ada Eropa disebut dalam pembicaraan baru-baru ini antara dirinya dan NATO. Sementara dalam tulisannya di laman Spectator, penulis dan jurnalis Stephen Pollard mengatakan bahwa sebenarnya tak ada aliansi pertahanan yang lebih efektif dan sukses dalam sejarah selain NATO. Persatuan dan tekad anggota NATO membuat Uni Soviet memahami bahwa doktrin pembalasan besar-besaran nyata sehingga negara yang sudah tak eksis lagi itu tidak menyerang. Kondisi genting pun makin terlihat saat ini. Menurutnya, di bawah kepemimpinan Trump, Amerika Serikat membuat rencana perdamaian Rusia-Ukraina yang seperti penyerahan diri ke Putin. Tak ingin membantu Ukraina, pemerintah Jerman menolak mengirimkan pasukannya ke Ukraina karena Amerika Serikat tidak mengerahkan tentaranya ke negara yang sedang perang melawan Rusia tersebut. Berikut informasi selengkapnya. Jerman tidak akan mengirim tentara ke Ukraina sebagai pasukan penjaga perdamaian seperti yang akan dilakukan dua sekutu NATO, Inggris dan Swedia. Alasan Berlin adalah karena Amerika Serikat atau AS juga tidak mengerahkan tentara ke negara yang sedang perang melawan Rusia tersebut. Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, telah mengesampingkan pengerahan tentara Amerika ke Kiev sebagai bagian dari jaminan keamanan potensial untuk Ukraina. Polandia sebelumnya juga menolak kemungkinan mengirim tentaranya ke Ukraina. Sementara itu, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer yang menggambarkan perang Ukraina sebagai eksistensial, mengumumkan dia siap untuk mengirim pasukan sebagai bagian dari jaminan keamanan setelah gencatan senjata antara Moskow dan Kiev disepakati. Swedia mengumumkan akan mengikuti langkah Inggris tersebut. Moskow telah berulang kali menekankan bahwa penyelesaian damai hanya mungkin jika Barat mengatasi akar penyebab konflik, seperti rencana Ukraina untuk bergabung dengan NATO dan ekspansi aliansi tersebut yang terus berlanjut ke arah timur. Vasily Nebenzia, utusan Rusia untuk PBB, mengatakan bahwa hanya Dewan Keamanan PBB yang dapat mengizinkan pengerahan pasukan penjaga perdamaian dan memperingatkan bahwa Rusia akan memperlakukan setiap unit militer asing yang tidak mendapat dukungan PBB sebagai target yang sah. Presiden AS Donald Trump telah berjanji untuk segera mengakhiri perang Rusia-Ukraina dan telah mengambil langkah-langkah untuk memulihkan kontak diplomatik dengan Moskow
yang dibekukan secara de facto pada tahun 2022. Para pejabat AS dan Rusia akan membahas Ukraina di Riyadh. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa Kiev tidak akan berpartisipasi dalam pembicaraan Riyadh dan tidak akan mengakui negosiasi apapun yang diadakan tanpa persetujuannya. Beberapa pejabat Uni Eropa telah menyatakan rasa frustasi mereka terhadap Trump setelah Presiden AS itu melakukan panggilan telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada 12 Februari tanpa persetujuan mereka. Nantikan berita lainnya di web kami di pojoknegeri.com dan di channel YouTube Pojok Negeri Media. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di Resum pekan depan.